Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapat kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Pimpin, arahkan, dan berkati seluruh ajar firman ini. Tolong hamba mulai menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan dan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi biar semuanya tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan tak kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi pelaku dan penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Sekali lagi kami menyadari setan pasti bekerja, kuatkan kami supaya apapun yang mereka lakukan, acara firman tetap berjalan dengan baik, kami semua dibangun dalam iman kami, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri kisah para rasul, dan hari ini kita membahas kisah Rasul 23 ayat 12 sampai dengan 35 ya. Saya akan bacakan lebih dulu ya. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu tidak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Tapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal itu kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini.
Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawa dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Kan aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Pertama kita akan membahas cerita ini di mana ada satu komplotan orang-orang Yahudi yang lebih dari 40 orang dan berusaha untuk membunuh Paulus. Pertama saya baca ayat 12-13 sekali lagi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Pertama-tama saudara, di sini kita lihat ya, bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris ini ada perbedaan ya. Ini kan bersumpah dengan mengutuk, ya ada kata mengutuk diri ya. Tapi kalau misalnya di sini ini tidak ada ya. Bound themselves by an oath, hanya bersumpah, tapi tidak ada mengutuk dirinya. Dalam terjemahan King James ada bound themselves under a curse. Jadi mengikat diri mereka sendiri di bawah suatu kutukan. Tapi kata bersumpahnya yang tidak ada ya. Lalu dalam terjemahan New King James, bound themselves under an oath. Jadi ini ada kata sumpah, tapi tidak ada kata mengutuk. Terbalik dengan ini King James dan New King James ya. NIV juga tidak ada kata mengutuk ya. Bound themselves with an oath. Jadi cuma bersumpah ke saya. Ini juga NIV sama. ESV ini ada kata mengutuk ya. Bound themselves under a curse. Lalu yang YLT anatomized ya, themselves say. Jadi anatema memang kata yang digunakan dalam bahasa Yunani ya. Anatematisan ya. Ini juga anatematisan sama. Itu tugas yang mengutuk atau put under an oath or curse. Jadi kelihatannya memang bisa terjemahkan sumpah atau mengutuk diri. Kalau dilihat di sini ya, bind with an oath or under a curse sama juga ya. Jadi sebetulnya sih salah satu mestinya ya kelihatannya ya. Jadi atau bersumpah atau mengutuk diri. Tapi ini Indonesia menggunakan dua-duanya. Nah, saya kira ini bukan masalah besar, jadi ya biarlah. Yang jelas mereka melakukan sumpah atau mereka mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka lebih dari 40 orang. Jadi saudara, poin A, saudara, ini jelas merupakan fanatisme yang membabi buta.
karena tidak adanya pengertian yang benar, sehingga mereka justru mau membunuh orang yang benar. Dan ini bisa kita lihat ayat yang searah ya, di dalam Roma 10 ayat yang kedua. Ini kata-kata Paulus juga, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi kegiatan untuk Allah itu, karena tidak ada pengertian yang benar, mereka arahkan untuk membunuh Paulus. Dan ini sama seperti Paulus sendiri, sebelum dia jadi Kristen. Dia giat untuk Allah, tapi Pak, tanpa pengertian benar, dia tangkap, siksa, dan bunuh orang-orang Kristen, penjarakan dan sebagainya. Saya lanjutkan dengan Yohanes 16 ayat yang kedua. Ini kata-kata dari Yesus, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, tidak ada pengenalan terhadap Tuhan, baik kepada Yesus maupun kepada Bapa. Tapi mereka menyangka mereka berbuat bakti ya kepada Allah dengan membunuh orang-orang Kristen. Ini suatu nubuat ya, karena menggunakan kata akan ya, akan datang saatnya dan sebagainya. Dan memang jelas ini terjadi karena dari 12 murid itu, Yudas itu mati gantung diri, sedang Rasul Yohanes itu mati tua. Tapi 10 yang lain itu semua mati syahid. Sekalipun hanya satu yang diceritakan di dalam Alkitab, yaitu Rasul Yakobus, saudara dari Rasul Yohanes. Itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 12 yang sudah kita bahas pada kali yang lalu ya. Tetapi yang lain itu tidak diceritakan, dan itu mungkin hanya berasal dari tradisi. Saya pernah tanyakan pada ChatGPT Pak, dan dia mengatakan bahwa ada yang dari tradisi itu yang bisa dipercaya, yang kemungkinan besar benar, tapi ada yang kurang bisa dipercaya dan juga dipastikan kebenarannya. Jadi tradisi memang tidak bisa kita percaya secara mutlak, jelas ya. Sekarang poin B, mereka bersumpah dan mengutuk diri itu bahwa mereka tidak makan atau minum ya, sampai tujuannya tercapai. Dan ini sesuatu yang cukup sering terjadi, karena ini terlihat juga di dalam 1 Samuel 14 ayat 24. Raja Saul melakukan hal itu ya. 1 Samuel 14 ayat 24. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Nah, sebetulnya ini kan sesuatu tindakan yang sangat bodoh. Di dalam suatu peperangan, orang itu butuh tenaga. Tapi justru dia melakukan suatu sumpah atau kutukan bagi orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Ini suatu ketololan yang luar biasa ya. Pada waktu perang sangat butuh makanan, sangat butuh tenaga, justru sumpah untuk tidak akan makan. Dan nanti saudara akan melihat belakangan bahwa Yonatan ternyata tidak mendengar tentang kutukan ini, dan dia makan madu. Dan ya akhirnya sebetulnya dia mau dihukum mati, tetapi rakyatnya membela sehingga dia tidak jadi dihukum mati. Saya lanjutkan poin C. Pada saat mereka akhirnya gagal membunuh Paulus, lalu bagaimana? Mereka mempunyai jalan untuk membebaskan diri dari sumpah atau nasar mereka, seperti yang dikatakan oleh Lightfoot yang mengutip dari Talmud. Talmud itu kitabnya Yahudi yang sebetulnya sesat ya. Ia yang telah bernasar untuk tidak makan apapun, celakalah ia kalau ia makan, dan celakalah ia kalau ia tidak makan. Kalau ia makan, ia berdosa terhadap nasarnya, dan kalau ia tidak makan, ia berdosa terhadap hidupnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang itu dalam kasus seperti ini? Baiklah ia pergi kepada orang-orang bijak, dan mereka akan melepaskannya dari nasarnya, seperti tertulis dalam Amsal 12 ayat yang ke-18. Lidah orang bijak adalah kesehatan. Tetapi dalam ini kan dari Talmud tadi ya, dikatakan diambil dari Talmud kan ya. Tapi kalau kita melihat ya, dalam Bilangan 30 dikatakan bahwa nasar yang bisa
bahwa nasar yang bisa dibatalkan hanyalah nasar orang perempuan, yaitu kalau nasar itu dibatalkan oleh ayahnya atau oleh suaminya. Saya akan bacakan bilangan 30 ini seluruh pasal ya. Bilangan 31-16. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian. Bilangan diperintahkan Tuhan, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayah mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Tapi jika perempuan itu bersuami dan dia masih berhutang karena salah satu nasar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nasarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nasarnya menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya. Dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu mengenai nasar seorang janda atau seorang anak perempuan yang diceraikan. Segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernasar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya tapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nasar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nasar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Nah, ada sesuatu yang saya ingin tanyakan kepada ChatGPT tentang teks ini ya. Bilangan 30 ini, ayat 1-16, saya tanyakan, apakah bilangan 30 ini masih berlaku pada zaman ini? Jawaban ChatGPT, bilangan 30 berbicara tentang hukum nasar atau faus dalam Israel. Intinya, pertama, jika laki-laki bernasar kepada Tuhan, ia harus menepatinya. Bilangan 30 ayat 2. Kedua, jika perempuan yang belum menikah bernasar, ayahnya boleh membatalkannya. Bilangan 30 ayat 3 sampai dengan ayat 5. 3. Jika perempuan yang sudah menikah bernasar, suaminya boleh membatalkannya. Bilangan 30 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Pertanyaannya, apakah hukum ini masih berlaku sekarang? Jawabannya perlu dibedakan beberapa aspek. Pertama, prinsip moralnya masih berlaku. Pertama, prinsip utama bilangan 30 adalah nasar kepada Allah harus ditepati. Ini masih berlaku dalam perjanjian baru. Yesus mengakui kewajiban memenuhi nasar, bayaran nasar atau sumpahmu kepada Tuhan dalam Matius 5:33. Sebenarnya nasar dan sumpah itu ada perbedaan, tapi di sini kelihatannya kayak disamakan ya. Demikian juga jika engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda untuk menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 4 dan 5. Jadi prinsip kesetiaan terhadap janji kepada Allah tetap berlaku ya. Apakah itu janji atau sumpah atau nasar, itu tetap berlaku. Poin kedua,
tetapi sistem hukum Israelnya tidak lagi berlaku. Bilangan 30 adalah bagian dari hukum sipil Israel sebagai bangsa teokratis. Detail seperti otoritas ayah atas nasal anak perempuan, lalu poin B otoritas suami atas nasal istri, dan poin C mekanisme pembatalan nasar adalah peraturan masyarakat Israel kuno, bukan hukum gereja. Jadi yang ini tidak lagi berlaku ya. Dalam teologi reform biasanya dibedakan. Pertama, moral law tetap berlaku. Civil law Israel tidak mengikat gereja. Ceremonial law digenapi dalam Kristus pada waktu dia mati sehingga tidak lagi berlaku. Efesus 2:15 ya. Bilangan 30 terutama berada dalam civil law Israel. Jadi tidak mengikat gereja karena kita sudah di luar undang-undang Israel pada saat itu. Poin ketiga, bahkan perjanjian baru cenderung memperingatkan terhadap nasar. Yesus berkata, janganlah sekali-kali bersumpah, Matius 5:34. Ini tidak berarti semua sumpah dosa, karena Paulus juga bersumpah, bahkan sangat sering sudah pernah saya bahas saya kira ya. Tetapi Yesus mengecam kebiasaan membuat sumpah religius secara sembarangan. Karena itu prinsip PP. Poin A, jangan mudah bernasar. Poin B, tapi jika bernasar harus ditepati. Poin keempat sekarang. Jadi bagaimana penerapannya sekarang? Yang masih berlaku. Poin A, janji kepada Allah harus ditepati. Poin B, jangan membuat nasar dengan sembarangan. Yang tidak berlaku lagi. Pertama, struktur otoritas ayah atau suami. Seperti dalam hukum Israel. Kedua, sistem hukum nasar nasional Israel. Kesimpulan, bilangan 30 tidak berlaku sebagai hukum Israel secara literal, tapi prinsip moralnya tetap berlaku. Janji para Allah adalah serius dan harus ditepati. Tentang nasar orang laki-laki, tidak pernah ada cara pembatalan nasar. Ya, jadi bilangan 30 tadi hanya untuk perempuan, apakah dia sudah menikah atau belum menikah. Tapi untuk orang laki-laki tidak pernah ada cara pembatalan nasar. Karena dalam Pengkhotbah 5 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa kita tidak boleh sembarangan bernasar. Tetapi sekalipun nasar itu sendiri tidak bisa dibatalkan. Tetapi pelanggaran terhadap nasar kelihatannya tetap bisa diampuni berdasarkan Imamat 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan kedua teks ini ya, Pengkhotbah 5-nya lebih dulu. Pengkhotbah 5 ayat 3 dan 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang pada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Nah, saudara, di dalam seluruh Alkitab saya kira ada banyak peristiwa di mana orang bernasar secara sembarangan. Tadi Raja Saul itu sudah kita lihat ya, dalam perang bernasar tersumpah ya, tidak akan makan dan minum, dan siapa yang melakukan akan dihukum mati. Itu sesuatu nasar yang luar biasa bodoh. Lalu juga ada nasarnya Yefta pada waktu mau berperang. Dia bernasar kalau dia menang dalam perang itu, pada waktu dia pulang siapapun yang pertama keluar dari rumahnya akan dijadikan korban persembahan. Ternyata pada waktu dia menang, pada waktu dia pulang, yang keluar adalah anak perempuannya satu-satunya. Dan juga Raja Herodes ya bernasar akan memberikan apapun yang diminta oleh anak tiri ya, saya kira anak tirinya ya, anak perempuan tirinya. Dan anak tirinya dihasut oleh ibunya sehingga meminta kepala Yohanes Pembaptis, dan Herodes lalu memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena dia telah bernasar melakukan apapun yang diminta. Menurut saya ya, dalam kasus seperti Yefta maupun seperti Herodes, lebih baik melanggar nasar itu daripada melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Memang melanggar nasar itu suatu dosa, tapi membunuh orang itu jelas dosa yang jauh lebih besar. Tapi mereka menepati nasarnya, menurut saya itu justru salah dalam kasus yang seperti itu. Tapi kalau bukan dalam kasus yang seperti itu, maka berlaku ayat ini ya, bahwa kita harus menepati nasar kita. Makanya kalau nasar itu jangan sembarangan.
Ya, kalau nasar sembarangan nanti saudara terjepit antara dua hal yang sama-sama berdosa. Menepati nasar salah dan menepati nasar salah. Sekarang kita masuk dalam Imamat 5 ayat 4 sampai 6. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik. Sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Sekarang kita bahas poin yang kedua, ayat 14-15. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Kan Tuhan hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya menghadapkan Paulus lagi pada kamu seolah-olah kamu tidak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Jadi mereka mengajak tua-tua Yahudi, imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama untuk berkomplot melakukan dusta dan pembunuhan. Ya, dustanya itu menganjurkan para pasukan menghadapkan Paulus pada kamu seolah-olah mau diperiksa lagi perkaranya, tapi sebetulnya mereka mau bunuh dia. Sebelum perkara itu diperiksa di tengah perjalanan mereka menghadang dan membunuh. Jadi bukan cuma pembunuhan tapi juga dusta ya. Dan ini suatu rencana ya, perencanaan pembunuhan dan dusta dengan perencanaan. Andai kata mahkamah agama itu tadi ya, orang-orang jujur yang benci pada dusta dan penuh dengan kasih, sehingga tidak mau menyakiti orang lain, maka mereka pasti tidak akan berani mengajak mahkamah agama untuk melakukan dusta dan merencanakan pembunuhan. Ya, saya kira ini sudah yang masuk akal atau cocok dengan logika ya, bahwa mereka itu berani mengajak, itu membuktikan bahwa mereka tahu kalau mahkamah agama itu kualitasnya sama dengan mereka. Ya, jadi mereka berani mengajak untuk melakukan dusta ataupun pembunuhan. Sebagai penerapan saudara, seringkali saudara diajak untuk berbuat dosa oleh orang-orang di sekitar saudara. Misalnya diajak berzina ya. Kalau orang itu tahu siapa saudara dan saudara adalah orang yang memang setia kepada istri dan sebagainya, saudara tidak akan mungkin mau diajak berzina. Dia tidak mungkin mengajak saudara lah. Tapi kalau dia tahu bahwa saudara itu memang orang yang juga sama dan beresnya dengan dia akan mengajak saudara berzina. Jadi kalau saudara sampai diajak berzina, itu menunjukkan kualitas saudara itu bagaimana. Yang mengajak memang brengsek, tapi bahwa dia mau atau berani mengajak saudara, menunjukkan saudara juga brengsek di matanya dia. Diajak berdusta supaya dapat untung yang lebih besar, diajak membolos kebaktian dan sebagainya. Ya kalau saya mungkin karena saya pendeta ya, saya tidak percaya ada orang berani ngajak saya membolos kebaktian. Bisa tak maki-maki dia. Tapi kalau orang biasa itu mungkin sekali bisa diajak bolos. Tapi kalau dia tahu bahwa saudara itu orang Kristen yang sangat serius, yang pasti tidak akan bolos kebaktian, saya yakin dia juga tidak akan berani ngajak saudara. Tidak betul, saudara bukan pendeta atau jemaat awam, tetap dia tidak akan berani melakukan. Jadi saudara, kualitas saudara itu perlu orang-orang itu tahu. Kalau saudara dalam keadaan apapun ya, selalu berusaha mati-matian untuk bersikap jujur, orang tidak akan berani ngajak saudara berdusta. Kalau orang berani ngajak saudara berdusta, berarti dia tahu bahwa saudara itu tidak jujur. Jadi pikirkan hal itu ya. Apakah sering atau kadang-kadang atau banyak kali orang mengajak saudara berbuat dosa apa saja lah saya tidak tahu.
Kalau iya itu menunjukkan kualitas saudara. Dan karena itu kalau memang banyak terjadi seperti itu, saudara harus introspeksi untuk mengubah kehidupan saudara. Sehingga orang-orang itu berhenti mengajak saudara untuk melakukan dosa. Dan itu juga punya satu keuntungan bagi saudara. Godaannya berkurang kan. Karena ajakan yang merupakan satu godaan. Nah untuk orang yang brengsek, makin dia brengsek, makin hebat godaannya, makin besar juga kemungkinan dia jatuh dalam dosa lagi. Jadi di sini saudara, pengurusan diri itu sangat-sangat penting. Makin kita hidup itu lebih suci. Suci benar-benar tidak mungkin ya. Tapi makin kita suci, makin berkurang juga godaan. Dari orang ya. Setan mungkin akan makin menyerang. Tapi kalau godaan ajakan dan sebagainya itu, saya yakin itu akan berkurang. Jadi kalau saudara sering diajak berbuat dosa untuk oleh orang-orang di sekitar saudara, mungkin sekali hal itu disebabkan karena mereka tahu kualitas saudara sama dengan mereka. Jadi saudara sekali lagi introspeksilah kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara sering diajak untuk berbuat dosa, dosanya dosa apa, dan sucikanlah diri saudara dalam hal itu dan dalam hal semua di mana orang mengajak saudara berbuat dosa, maka ajakan-ajakan seperti orang berkurang atau hilang. Sekalipun tidak diceritakan secara eksplisit, tapi jelas bahwa mahkamah agama itu mau diajak untuk berkomplot. Bagaimana dengan golongan orang Farisi yang baru saja memihak Paulus di dalam teks yang baru kita pelajari kali yang lalu ya, ayat 7-10 dari Kisah 23. Orang Farisi kan diadu kambing sama Paulus ya, sehingga mereka memihak Paulus. Saya bacakan sekali lagi ya. Kisah 23 ayat 7-10. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengayak Paulus. Karena itu yang memerintahkan pasukan untuk terjun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Jadi dalam teks yang lalu ini mereka memihak Paulus, tapi rupa-rupanya sekarang mereka berbalik memusuhi Paulus lagi. Jadi ini mengajar kita untuk hati-hati terhadap orang-orang yang memihak kita, kalau mereka itu bukan orang Kristen yang sejati. Ya, kalau mereka orang kafir atau orang Kristen KTP, mereka bisa sebentar memihak kita, bentar lagi balik lagi memusuhi kita. Ya, ini sesuatu yang perlu diwaspadai. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, kegagalan komplotan itu. Pertama, soal rencana pembunuhan itu diketahui oleh kemenakan Paulus, yang lalu memberitahukan hal itu kepada Paulus. Di dalam ayat yang ke-16, akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Saya kepengen lihat ayat ini saudara ya, bentar ya, Kisah Rasul 23:16. Kemenakan ini, jadi saudara perempuan, bukan digunakan satu kata. Anak dari saudara perempuan. Nggak ada kata kemenakan gitu ya. Karena saya sebetulnya kepingin membandingkan dengan Kolose 4 ayat 10 yang mengatakan Markus itu kemenakan dari Barnabas yang saudara sepupu ya. Nah saya mau tahu sebetulnya kata kemenakan itu ada kata Yunani ya sendiri apa enggak. Tapi di sini bukan digunakan kata kemenakan, tapi
anak dari saudara perempuan. Saya ulang ayat 16 ya, akan tetapi kemenakan Paulus anak saudaranya perempuan mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah mendirikan masuk ia memberitahukannya pada Paulus. Itu ada dua-dua ya. Salah Indonesianya nih. Ini ada kata kemenakan, kalau di sini ada anak saudaranya perempuan. Di sini cuma ada satu kali saja anak dari saudara perempuan, kata kemenakannya ada sudah. Semua seperti itu. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Poin A, Tuhan sering menolong menggunakan orang yang tidak terduga. Ya, jadi Tuhan sudah mengatur sana belum waktunya bagi Paulus untuk mati. Bahwa kemenakan Paulus itu bisa mendengar tentang rencana dari orang-orang itu untuk menghadang dan membunuh Paulus. Dan dia lalu memberitahukan kepada Paulus ya. Jadi ini Tuhan menolong menggunakan orang yang tidak terduga. Dan karena itu kalau saudara mempunyai problem atau apa ya, pokoknya di depan saudara itu ada semacam bencana yang mendekat gitu ya. Dan saudara berdoa pada Tuhan. Janganlah berusaha mengatur Tuhan dengan meminta kepada Tuhan supaya dia menolong saudara melalui orang-orang yang saudara anggap bisa dipakai oleh Tuhan. Ingat ya, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dan karena itu dia bisa menolong saudara melalui siapa saja. Elia misalnya ditolong oleh melalui seorang janda di Sarfat. Dan sebelum itu dia ditolong melalui burung gagak yang memberikan dia daging. Jadi kalau Tuhan bisa menggunakan orang-orang model seperti itu, orang yang miskin untuk menolong Elia, dan burung gagak yang suka makan daging untuk memberi dia daging, maka jelas bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dia bisa menolong saudara melalui siapa saja. Jadi ada masalah, tidak usah tak berdoa Tuhan tolong aku melalui orang itu atau melalui orang itu, yang dalam pikiran saudara bisa menolong saudara. Tuhan bisa menggunakan orang miskin yang sama sekali tidak pernah saudara pikirkan untuk menolong saudara di dalam persoalan keuangan. Jadi saudara, ini sesuatu yang penting. Jadi kalau berdoa cukup minta kepada Tuhan, tidak usah ngatur dia, biarlah dia menggunakan siapa yang dia mau gunakan. Kalau poin B, sebelum terjadinya peristiwa ini, Paulus telah menerima firman Tuhan dalam ayat 11 yang menghibur dia dan menguatkan dia menghadapi peristiwa yang saat ini terjadi. Saya bacakan kisah 23:11. Ketika pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab bagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Kalau saja Paulus membutuhkan firman Tuhan untuk bisa tetap kuat, siapakah kita sehingga kita mengabaikan firman Tuhan? Karena itu saudara, bertekunlah dalam mengisi diri saudara dengan firman Tuhan, baik melalui saat itu secara teratur, melalui khotbah di dalam kebaktian, melalui pemahaman Alkitab, makalah yang akan jadi sekarang sudah anak musim ya, video aja ya. Dan juga kalau saudara main TikTok, saya khotbah di TikTok Senin, Rabu, Jumat, banyak yang tahu tapi tidak mau ikut. Padahal saudara bisa ikut dan dengan demikian bisa lebih mengerti firman Tuhan. Jadi ini sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri semua orang Kristen supaya kita bisa serius dan rajin dan tekun di dalam belajar firman Tuhan melalui cara apapun yang bisa kita tempuh. Beli buku Kristen atau apa, atau nonton video YouTube yang bagus, atau baca dari web saya atau apapun lah ya. Banyak orang melakukan itu dan mereka diberkati dan mereka bahkan ada yang menjadi reform melalui video-video ataupun tulisan-tulisan saya dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa semua orang Kristen harus belajar seperti itu ya. Sekarang kita masuk dalam poin C, firman Tuhan dalam ayat 11 itu rasanya bertentangan dengan fakta pada saat ini. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Paulus harus pergi ke Roma, sedangkan fakta
menunjukkan bahwa ada lebih dari 40 orang bersumpah untuk membunuh dia. Bagi penerapan saudara dalam hidup kita, kita akan sering berhadapan dengan keadaan seperti ini, di mana firman Tuhan kelihatannya bertentangan dengan fakta. Misalnya, pertama Matius 6:33, kelihatannya bertentangan dengan keadaan saudara yang mempunyai gaji rendah, tapi kebutuhan yang besar, khususnya pada masa krisis ekonomi sekarang ini ya, ini ekonomi negara kita sangat buruk. Nama 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau saudara sudah mendahulukan Allah, yang mengutamakan Allah di atas segala sesuatu, tapi tetap rasanya kekurangan, ini mesti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saudara. Kalau betul-betul saudara mendahulukan, Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan menepati janji ini, tidak mungkin tidak. Ya. Lalu poin kedua, 1 Korintus 10:13, kelihatannya bertentangan dengan beratnya penderitaan yang saudara rasakan lebih besar dari kekuatan saudara. 1 Korintus 10:13 ini Tuhan berjanji, dan janji ini hanya berlaku untuk orang Kristen ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tempo hari memang diperdebatkan ya, apakah orang di dalam Facebook ya, apakah orang Kristen yang sukses itu bisa mati bunuh diri dan berhasil ya. Dan banyak orang mengatakan berhasil, tapi saya sendiri tak setuju hal itu ya. Karena saya punya dasar ayat ini ya. Kalau Tuhan berjanji bahwa pencobaan yang dialami oleh orang Kristen itu adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah itu setia, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lalu ada janji lagi pada bagian akhir, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kalau orang Kristennya bunuh diri berhasil, ya janji ini tidak cocok kan. Jadi bagi saya ada beberapa hal yang tidak mungkin terjadi pada diri orang Kristen. Pertama, bunuh diri berhasil. Kedua, menjadi gila. Ketiga, kerasukan setan. Ini semua akan bertentangan dengan hal dan ayat ini. Ada satu lagi yang saya lupa ya, apa ya, menjadi gila, lalu kerasukan setan, bunuh diri berhasil. Tak tahu lah, yang satu lagi saya lupa. Jadi dosa ini, janji ini pasti akan membuat orang Kristen kuat menghadapi pencobaan. Sekarang kalau orang itu digodai setan, memang janji ini tidak berarti bahwa orang itu kuat sedemikian rupa sehingga dia pasti tidak akan bisa berbuat dosa, tidak. Tapi dia tidak akan sampai bunuh diri atau kerasukan setan atau menjadi gila karena pencobaan dan macam-macam hal yang lain, itu tidak mungkin. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kok, Dia janji kok. Pencobanya dibatasi, tidak lebih kekuatan kita. Kalau bisa gila ya tidak cocok dengan janjinya. Poin ketiga, Ibrani 13 ayat 5, kelihatannya bertentangan dengan banyaknya problem dalam hidup saudara dan doa-doa saudara yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi kalau Tuhan itu berjanji tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan, itu sama sekali tidak berarti bahwa tidak ada problem dalam hidup kita. Setan pasti diizinkan menyerang kita, tapi Tuhan membatasi serangan setan itu seperti Dia membatasi serangan setan pada waktu mau menyerang Ayub. Dan kalau Tuhan memberikan batas sekian,
Setan tidak bisa melampaui batasan itu 1 mm pun tidak mungkin. Jadi janji ini bukan berarti tidak ada problem karena serangan setan itu akan ada. Tapi Tuhan akan beserta dengan saudara di dalam problem itu. Kata kunci yang harus diperhatikan di sini adalah kata dalam tanda petik kelihatannya. Fakta bisa kelihatannya bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi tidak mungkin fakta dan firman Tuhan yang fakta yang sungguh-sungguh fakta ya, lalu bisa bertentangan dengan firman Tuhan yang ditafsirkan secara benar, itu tidak mungkin. Karena itu sekalipun fakta kelihatannya bertentangan dengan firman Tuhan, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Nah sekarang saudara, apa yang dalam kehidupan saudara saat ini kelihatannya merupakan fakta dan bertentangan dengan firman Tuhan? Saudara bisa mengecek dua-duanya ya. Firman Tuhannya dicek, apakah penafsiran saudara benar? Karena kalau penafsiran yang salah itu bukan firman Tuhan. Dalam hal itu bisa bertentangan dengan fakta yang betul fakta. Jadi cek firman Tuhan ini ditafsirkan benar atau tidak. Kalau ini sudah benar, baru dicek faktanya nih. Ini cuma kelihatannya fakta atau betul-betul fakta. Nggak mungkin ini betul-betul fakta, ini ditafsirkan benar, bisa bertabrakan. Jadi kalau misalnya tadi pencobaan tidak lebih kekuatan kita, tapi kita merasa pencobaan itu terlalu besar, itu hanya karena kita itu aleman seperti anak kecil. Sebetulnya kita kuat, tetapi kita cuma merasa kita tidak kuat. Jadi kita tidak kuat, itu bukan fakta yang sungguh-sungguh. Itu cuma perasaan kita. Tuhan tahu sebetulnya kekuatan kita itu bisa. Sekarang saya lanjutkan poin kedua. Paulus berusaha mempertemukan kemenakannya itu dengan kepala pasukan. Kita baca ayat yang ke-17. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena sesuatu yang perlu beritahukannya kepadanya. Jadi jelas bahwa sekalipun Paulus beriman pada janji Tuhan dalam ayat 11, tetapi dia tidak pasif atau beriman dalam tanda petik, atau berserah dalam tanda petik dalam menghadapi usaha pemulihan tersebut. Ya, ingat ya, reform itu percaya penetapan segala sesuatu. Tapi dalam misalnya kita dalam kasus Paulus ya, kita tidak bisa mengatakan Tuhan sudah menetapkan. Kalau Tuhan menetapkan aku hidup, aku tetap hidup. Kalau Tuhan menetapkan aku mati, aku akan mati juga. Mau berusaha bagaimana dalam gunanya. Jadi dalam keadaan seperti itu aku diam saja. Tidak ada reform yang waras yang mengajar atau berpikir seperti itu. Jadi sekalipun kita percaya Allah menetapkan segala sesuatu, tapi reform tidak pernah membuang tanggung jawab kita untuk melakukan yang terbaik selama itu tidak melanggar firman Tuhan. Jadi apa yang Paulus lakukan ini bukannya dia tidak beriman. Dia beriman, Tuhan pasti menjaga dia. Tapi dia tahu bahwa dia juga harus berusaha. Maka dia berusaha dengan melakukan apa yang tertera dalam ayat 17 ini. Jadi dia berusaha semampunya untuk tidak terbunuh. Jadi ini bukan tindakan yang tidak beriman ya. Ini justru tindakan yang benar. Dia percaya, tapi dia tetap berusaha. Berdoa dan berusaha. Beriman dan berusaha. Bukan hal-hal yang kontradiksi. Sebagai penerapan, kalau poin A, kalau saudara percaya pada Matius 6 ayat 33, yang menjanjikan pencukupan kebutuhan hidup saudara asal saudara mencari Allah dan kebenarannya atau mendahulukannya, itu tidak berarti bahwa saudara tidak perlu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup saudara. Juga tidak berarti bahwa saudara boleh hambur-hamburkan duit
Tuhan janji dia cukupi kok. Baru gajian sudah beli ini yang enggak perlu-perlu. Tuhan berjanji mencukupi. Tapi janji itu bisa dia genapi melalui usaha saudara untuk berusaha menghemat uang sehingga memang betul-betul cukup. Bukan dua hal yang bertentangan. Kalau saudara dicukupi tapi saudara hambur-hamburkan sehingga tidak cukup, ya jangan salahkan Tuhan, salahkan diri saudara sendiri. Atau kalau saudara dijanjikan dicukupi tapi saudara tidak mau kerja, oh Tuhan janji aku cukupi kok, aku tidak usah kerja. Ada ayat lain yang saya perlu pikirkan. 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jangan menolong orang yang sebetulnya bisa bekerja, tapi tidak mau bekerja sehingga tidak punya duit. Sangat banyak pengamis-pengamis yang seperti itu. Jelas sehat dan bisa bekerja. Kalau mereka cacat atau apa itu lain. Itu pun kalau pengamis cacat itu belum tentu pengamis yang dapat kalau sudah kasih. Biasanya ada mafianya dan sebagainya yang naruh dia di tempat mana, nanti duitnya diambil, mafianya dia diberikan dia di sebagian. Bagian kecil saja diberikan pada dia. Jadi ada Matius 6:33, tidak berarti kita boleh tidak mau bekerja, tidak berarti kita boleh menghambur-hamburkan duit kita. Kita tetap harus berusaha supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu cukup. Karena poin B, kalau saya percaya pada 1 Korintus 10:13 yang mengatakan bahwa pencobaan tidak akan lebih besar dari kekuatan saudara, itu tidak berarti bahwa saudara tidak perlu berusaha menguatkan iman saudara supaya lebih kuat dari pencobaan yang menimpa saudara. Dan bagaimana menguatkan iman? Tentu saja dengan belajar firman, dengan berdoa mendekatkan diri pada Tuhan dan sebagainya. Ada janji seperti itu, tidak berarti kita tidak perlu berusaha. Karena poin C, kalau saya percaya pada Ibrani 13 ayat 5 yang menjanjikan bahwa Allah tidak akan meninggalkan saudara, itu tidak berarti bahwa saudara tidak perlu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam dosa, dalam hal membuang dosa, dalam hal banyak berdoa dan sebagainya. Poin D, kalau saudara percaya bahwa setiap orang pilihan pasti akan selamat di Rasul 13:48, itu tidak berarti bahwa saudara tidak perlu memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Kita lihat ya, Kisah Rasul 13:48 ini jelas ayat predestinasi ya. Mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan perhatikan ini ya, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Ya ini, saya garis bawah saja ini ya. Jadi perhatikan kalimat ini saja ya, yang warna merah ini saja ya. Apa yang menyebabkan apa? Apakah menjadi percayanya ini adalah penyebab Allah itu menentukan orang itu mendapatkan hidup kekal, atau Allah menentukan orang itu mendapatkan hidup kekal itu menyebabkan orang itu menjadi percaya? Kalau saudara bisa bahasa Indonesia dan otak saudara waras, saudara pasti memilih pilihan yang kedua dari apa yang saya tadi katakan. Jadi semua orang yang ditentukan Allah itu hidup yang kekal, ini membuat orang itu menjadi percaya. Bukan karena Allah tahu orangnya akan percaya, maka Allah menentukan orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Kalau Allah tahu lebih dulu orang yang akan percaya, Allah tidak perlu menentukan.
Pengetahuan Allah tidak bisa salah kan. Biarkan saja dia tahu orangnya apakah percaya, pasti percaya. Kalau tidak pengetahuan Allah salah. Jadi ajaran yang mengatakan Allah melihat dulu orangnya bakal percaya. Lalu Allah menetapkan orang itu benar-benar tinggal menjadi orang percaya. Itu adalah ajaran Arminian yang disebut conditional election. Pemilihan bersyarat. Syaratnya terjadi belakangan, konyol. Pemilihannya terjadi di masa teringga. Ajaran itu tidak punya logika, saudara. Yang benar adalah ajaran reform. Berdasarkan ayat ini saja sudah cukup. Saya bisa melihat Efesus 1 ayat 4 dan 5 juga kalau sudah mau. Di sini katakan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Itu membuat mereka menjadi percaya. Yang tidak termasuk orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal tidak dikatakan menjadi percaya. Jadi ajaran Arminian itu ya, itu juga dipercaya oleh gereja ortodoks. Saya tidak tahu kalau gereja Katolik pandangannya bagaimana, sehingga beresnya selalu saya tidak salah ya. Tapi kalau gereja ortodoks jelas itu conditional election. Saya pernah melihat itu dari dokumen dari gereja ortodoks sendiri. Ditulis pertama mereka percaya predestinasi, tapi penguraiannya ada melihat lebih dulu. Jadi kalau pemilihan itu didasarkan pada pra pengetahuan Allah atau foreknowledge of God, itu conditional election. Itu bukan predestinasi yang kita sebagai orang-orang reform percayai. Predestinasi yang kita percaya adalah unconditional election. Pemilihan yang tidak bersyarat. Perjanjian tak terhingga. Jauh sebelum orang itu dilahirkan. Orang itu belum melakukan yang baik atau yang jahat. Orang itu belum menolak atau menerima Injil. Orang itu bahkan belum pernah mendengar Injil. Karena orangnya tadi belum ada. Allah sudah menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang dibinasakan. Ayat ini menjadi dasar dari electionnya. Mau tahu reprobationnya itu saya bahas kali lain. Tidak akan saat ini bukan tujuan saya membahas tentang predestinasi. Saya cuma menyinggung sepintas lalu saja. Karena poin yang ketiga, perwira itu mau menuruti Paulus dalam ayat 18. Dan kepala pasukan itu mau mendengarkan kata-kata seorang anak muda dan mempercayainya. Itu dalam ayat 19 sampai dengan 22. Bagaimana mungkin jelas bahwa Tuhan turut bekerja dalam semua ini untuk menyelamatkan Paulus. Saya akan bacakan ayat 18, lalu saya bacakan juga ayat 19 dan 22. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Lalu ayat 19-22, maka kepala pasukan memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritakan kepadaku? Kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, sebab besok menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Jadi saudara, jelas bahwa dia mau mendengarkan istilah pekerjaan Tuhan.
Lalu apa poin keempat, tindakan dari kepala pasukan setelah dia mengetahui hal itu? Saya bacakan satu persatu saja, tidak langsung semua ya. Pertama, poin A, mengirimkan Paulus ke Kaisarea. Romawi menjadikan kota ini ibu kota Yudea kepada wali negeri Felix dengan dikawal oleh, di dalam ayat 23 ya. Ini saya bisa bacakan ya. Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata, perhatikan ya, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini dia mengawal Paulus dengan jumlah ratusan orang prajurit ya. 200 orang prajurit, tambah lagi 70 orang berkuda, ditambah lagi 200 orang bersenjata lembing. Padahal yang mau membunuh itu kan kira-kira cuma 40-an kan. Mengapa dia mengerahkan begitu banyak orang? 10 kali lipat lebih dari orang-orang yang mau membunuh. Dia mau main aman ya. Dan jelas Tuhan yang bekerja dalam diri dia. Kalau yang awal 1 atau 2 orang, 40 orang itu tetap mungkin akan menyerang. Tapi yang mengawal sebanyak ini, mereka mikir 10.000 kali sebelum mereka berani menyerang. Jadi kalau orang dari hal ini tidak bisa melihat bahwa Allah ikut bekerja di sini, ya dia buta secara rohani. Saudara, kepala pasukan itu mengerahkan 470 orang hanya untuk mengawal Paulus yang sebetulnya sama sekali tidak penting bagi pemerintahan Roma. Apa urusannya pemerintahan Roma dengan Paulus? Dia bukan orang penting di dalam pemerintahan. Dia orang penting dalam kekristenan. Dan Romawi sebetulnya benci kekristenan. Bisa dilindungi itu loh. Tidak bisa tidak. Memang ini menunjukkan bahwa Tuhan ikut bekerja di sini supaya Paulus betul-betul dilindungi. Tidak bisa ada luka atau apapun. Dalam Kisah Rasul 16, Tuhan menyelamatkan Paulus dari penjara ya, menggunakan style spektakuler gempa bumi. Tapi di sini Pak Tuhan menggunakan jalan biasa. Kelihatannya tidak terjadi mukjizat. Hanya 470 orang mengawal Paulus. Tapi sebetulnya jelas itu pekerjaan Tuhan di dalam diri perwira kepala pasukan, sehingga dia mengirimkan sebanyak orang sebanyak itu untuk mengawal orang yang tidak penting bagi pemerintahan Romawi. Lalu poin B juga, dia juga menulis surat kepada Felix dalam ayat 25-30. Ayat 29 menunjukkan bahwa bagi kepala pasukan itu penyelewengan ajaran bukanlah sesuatu yang penting dan bukanlah sesuatu yang harus dihukum. Jadi kelihatannya dalam hukum Romawi itu tidak ada seperti di Indonesia ada hukum penistaan agama, itu tidak ada. Sama seperti di Amerika sekarang tidak ada saudara hukum penistaan agama. Orang bebas bicara. Di Indonesia ini dikit-dikit penistaan agama. Dan lucunya itu selalu ditujukan kepada golongan minoritas. Kalau yang golongan mayoritas nyocot sama maunya mereka, tidak ada masalah. Hujat Tuhan kita sama maunya mereka, tidak ada masalah. Tapi begitu orang Kristen hanya mau sedikit saja, jadi masalah sangat besar. Ayat 29, ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Dia tidak, hukum Romawi tidak ngurusi agama sebetulnya. Tidak ada penghujatan atau penistaan agama, itu tidak ada hukumnya. Ini juga pandangan dari Galio di dalam Kisah 18 ayat 14 dan 15, dan Festus dalam Kisah 25, 18, 19. Saya akan bacakan semua ya. Kisah 18 ayat 14, 15. Ketika Paulus hendak mulai bicara,
Berkatalah Galileo kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, saudara sepatutnya aku menerima perkataanmu. Tapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara demikian. Jelas bahwa ini memang hukum Romawi seperti itu ya. Dari lalu Kisah Rasul 25 ayat 18. Tetapi ketika para pendakwa berdiri sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Rasanya kita lebih baik hidup di bawah penjajahan Romawi ya. Tidak ada penistaan agama dan sebagainya. Daripada hidup di dalam negara model seperti ini yang dikit-dikit penistaan agama masuk penjara, penistaan agama masuk penjara, dan berlaku pada satu sisi, karuan kalau berlaku pada dua sisi, tidak masalah. Ini jelas ketidakadilan yang luar biasa, penindasan. Tapi tidak usah kita pusingkan lah ya. Kita punya Tuhan yang hidup, yang maha kuasa. Tidak perlu kita yang membalas ketidakadilan itu. Tuhan kita yang nanti akan membalas, baik kepada pemerintahnya maupun pada penghujat-penghujat yang sekarang di dunia ini bebas menghujat Tuhan kita. Saya lanjutkan. Tetapi Tuhan mempunyai pandangan yang sangat berbeda. Karena dalam Ulangan 13 ayat 1-18 dikatakan bahwa nabi palsu harus dihukum mati. Ini undang-undang sipil ya bangsa Israel tidak berlaku pada saat ini ya. Tapi berlaku pada zaman saat itu dalam perjanjian lama. Ini hukum sipil ya, ingat ya. Bukan hukum moral, bukan hukum seremonial. Hukum sipil. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti arah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah kau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Ya, ini saya garis bawah ya. Karena ia telah mengajar murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalaninya, untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jatuh dari tengah-tengahmu. Ayat 6, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti pada hal lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu alat bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah kau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Jadi kalau yang tadi ini nabi palsu, yang sekarang ini nabi palsunya ini dalam keluarga.
keluarga, enggak keluarga hukumnya tetap pada saat itu ya. Jangan merasa sayang karena keluarga, jangan mengasihani karena keluarga, jangan menutupi salahnya karena dia keluarga, tapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak membunuh dia, kemudian seluruh rakyat, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau. Berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang di sana akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursirat tampil di tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti pada Allah yang tidak kamu kenal. Maka haruslah kamu memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar sudah pasti bahwa kekejian dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jalan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan kau bakar habis kota dengan seluruh jalan sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikannya dan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi saudara, di dalam perjanjian memang ada hukum seperti ini ya. Orang yang mengajar ajaran sesat itu dihukum mati. Karena itu di dalam abad-abad pertengahan itu hukuman mati seperti itu diberlakukan. Orang yang dianggap sesat ataupun orang yang menghujat Allah. Nah, tapi celakanya sekarang gereja Katolik yang saat itu berkuasa menganggap sesat orang-orang Protestan yang sebetulnya benar, mereka yang sesat. Tapi mereka berkuasa, mereka bunuh orang-orang Protestan banyak sekali. Dan misalnya kasus Servetus itu, sebetulnya Servetus sudah ditangkap oleh gereja Katolik, orang-orang Katolik di Paris kalau saya tidak salah, dan sudah dijatuh hukuman mati. Tapi dia berhasil lolos. Tapi dia lalu pergi ke Jenewa di mana Calvin ada. Calvin melihat dia dan dia Calvin melaporkan kepada polisi atau pihak berwajib, dan Servetus ditangkap dan akhirnya jatuh hukuman mati. Apakah Calvin yang mau membunuh dia? Itu fitnah dari banyak orang, termasuk dari GPI, Agrave, dan banyak orang-orang gereja Bethel independen, bahkan yang di luar negeri. Saya pernah mendengar khotbah dari seorang pendeta gereja Bethel independen ya, dari luar negeri, khotbah dalam bahasa Inggris, dan dia melakukan fitnah yang sama. Calvin membunuh Servetus. Saya tidak tahu kenapa orang-orang Baptis independen itu begitu membenci Calvin dan Calvinisme sehingga memfitnah anak karu-karuan. Saya tantang dia debat, dia tidak menjawab. Itu sesuatu yang umum pada saat itu, yang dianggap sesat dan yang menghujat itu dihukum mati. Jadi kalau Sventolio dan anak-anaknya itu mengatakan bahwa Servetus itu sebetulnya orang baik, hanya beda pandangan dengan Calvin, itu omong kosong yang sangat-sangat kurang ajar. Orang biadab itu pasti tahu apa yang sebetulnya terjadi.
Nah, mungkin dia tidak pernah belajar sejarah lalu bisa punya gelar doktor. Tapi dia memfitnah secara sengaja dan terencana dan terus menerus. Saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin ya. Karena di antara umat Allah merusakkan ajaran ilahi dengan pandangan yang jahat dan tidak benar merupakan suatu pelanggaran yang layak menerima hukuman yang tidak kalah beratnya daripada melukai orang atau melakukan kejahatan di antara manusia. Jadi sebetulnya ya, seorang nabi palsu itu lebih jahat dari seorang pembunuh. Karena Tuhan memberikan hukuman mati. Seorang pembunuh cuma bisa bunuh tubuh orang. Tapi seorang nabi palsu menyesatkan orang, membuat orang itu masuk neraka. Cuma memang di negara kita sekarang tidak ada ajaran, tidak ada hukum yang mengatakan bahwa seorang nabi palsu harus dihukum mati. Karena sekarang kalau misalnya ada hukum seperti itu, nah yang dianggap nabi palsu itu kan dari sudut pandang mana? Nah kalau dari sudut pandang mayoritas, ya kita semua nabi palsu semua. Semua pendeta Kristen, Katolik, Ortodoks semua nabi palsu. Karismatik apa semua nabi palsu. Tapi kalau dari sudut sebaliknya, ya yang lain itu yang nabi palsu, agama lain semua. Kristen saja yang nabi palsu. Tapi memang tidak ada hukum seperti itu dalam negara kita. Coba ada hukum penistaan agama. Bagi penerapan saudara, semua saudara mungkin menganggap pembunuh, pencuri, pemerkosa sebagai orang-orang jahat dan harus dihukum. Setuju kalau pembunuh tanpa alasan dihukum mati? Kalau saya setuju. Kalau pencuri enggak lah. Pemerkosa, saya setuju dia dihukum mati 1000 kali. Tapi bagaimana pandangan saya tentang pendeta-pendeta yang pertama mengajarkan bahwa kitab suci bukan firman Tuhan? Ini dalam kalangan Protestan liberal. Kitab suci cuma mengandung firman atau kitab suci bukan firman, itu pandangan yang sangat lazim di dalam kalangan liberal. Bagaimana pendeta yang mengajarkan Kristus bukan satu-satunya jalan ke surga? Ini lazim juga di dalam pandangan dalam gereja-gereja liberal, dalam kalangan Protestan. Bagaimana pendeta yang hanya mengajarkan moral dan etika tapi tidak pernah memberitakan Injil? Laki-laki ini di dalam gereja-gereja liberal. Tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada pemberitaan doktrin. Yang ada hanya ajaran moral dan etika. Bagaimana pendeta yang hanya menekankan Yesus sebagai pembuat mukjizat, dokter, pemberi berkat, pemberi kekayaan, tapi tidak sebagai juru selamat dan Tuhan? Ini banyak di dalam kalangan Pentakosta dan karismatik. Apa saudara masih menghormati pendeta-pendeta seperti itu? Kalau iya, maka saudara tidak berbeda dengan kepala pasukan yang kafir itu ya. Nggak mau ngurusi pokoknya tentang urusan agama. Dia nggak mau ngurusi. Tapi pada waktu Paulus mau dibunuh, nah kalau pembunuhan ini kejahatan dalam romawi, maka dia ngurusi. Sekalipun Paulus bukan orang penting. Mari kita melihat dalam 2 Yohanes 9-11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu,
Ia memiliki bapak maupun anak. Ayat 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran itu ajaran benar, ajaran dari Rasul Yohanes ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Seperti yang sudah saya katakan tempo hari, saya ulangi. Kalau saudara ada di gereja yang pendetanya adalah nabi palsu dan saya tidak mau keluar dari gereja itu, maka dosa ini sangat-sangat sukar saudara hindari. Saudara ketemu pendeta saudara yang adalah nabi palsu dan dia bilang shalom, saudara mau diam saja. Pada waktu saudara balas mengatakan shalom, saudara melanggar hukum ini. Jadi salam ini bukan cuma hai, halo, selamat pagi, selamat sore, itu tidak apa-apa kalau itu. Tapi shalom, God bless you, itu semua pelanggaran hukum ini. Dan ayat 11-nya, barang siapa memberi salam kepada dia, kepada nabi palsu itu, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Karena jangan sembarangan sebut orang sebagai mengatakan salam, shalom, dan God bless you, dan sebagainya, kecuali kita tahu orang itu memang saudara seiman kita. Ini khususnya di dalam TikTok tuh ya. Masuk orang yang kita tidak tahu dia dari agama mana, lalu mengucapkan shalom. Saya tidak pernah mengikuti mengucapkan shalom. Kecuali saya sudah tahu dia orang Kristen, ya sudah tidak masalah. Tapi kalau dia dari Katolik atau Ortodoks atau yang mana, saya tidak akan ucapkan itu. Lebih-lebih dari aliran Jesus Only atau Oneness dan sebagainya. Karena kalau saudara masuk TikTok, saudara akan melihat aliran sesuatu banyaknya, bukan main. Saksi Yehova dan sebagainya itu ada. Ada yang Unitarian, ada saksi Yehova, ada Marsion. Makanya saya sebetulnya sangat menyayangkan ya. Mengapa dari pendeta-pendeta reform yang punya kemampuan berargumentasi itu tidak ada yang mau masuk TikTok kecuali saya. Karena ini sesuatu yang sangat penting sebetulnya. Kalau kita bisa berargumentasi di banyak koma, menghajar mereka, itu sangat mungkin bisa menetralisir kesesatan mereka. Jadi bagi setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini saat ini ya, tolong sampaikan kepada pendeta-pendeta yang saudara tahu bisa berdebat, yang acaranya benar bisa berdebat, supaya juga ikut main TikTok sebagai suatu pelayanan. Memang mungkin tidak dapat duit, tapi Tuhan menghargai pelayanan seperti itu. Bisa khotbah di TikTok, bisa debat dengan orang-orang sesat di TikTok. Memang kalau debatnya itu sukar untuk buka data dan harus, padahal debatnya memerlukan buka data. Saya nantangnya debat di Zoom. Karena buka data di TikTok itu sukar sekali. Mereka bisa, saya tidak bisa. Kalaupun bisa, mata saya tidak kelihatan. Karena usia saya yang sudah sangat tua. Secara sebagai penutup ya, akhirnya Paulus sampai dengan selamat di Kaisarea. Dan akhirnya dia betul-betul sampai di Roma sesuai dengan firman Tuhan dalam ayat 11. Saya bacakan sekali lagi.
Kisah 23:11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi terbukti saudara ya, bahwa sekalipun firman Tuhan itu kelihatannya bertentangan dengan fakta, akhirnya firman Tuhanlah yang benar. Jadi saudara, percayalah kepada firman Tuhan dalam sikon apapun, sekalipun kelihatannya bertentangan dengan fakta atau bertentangan dengan apapun, percayalah kepada firman Tuhan. Lama itu ditafsirkan secara benar. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengarkan sebagian lagi dari firman-Mu tentang eksposisi kisah Rasul. Dan kami berdoa supaya Engkau memberkati apa yang sudah kami dengar untuk bisa kami laksanakan. Dalam persoalan nasar, dalam persoalan firman Tuhan yang kelihatannya bertentangan dengan fakta, dalam persoalan pekerjaan-Mu yang melindungi hamba-Mu dari serangan orang-orang yang bersumpah untuk membunuh Dia, dan juga dalam persoalan memberikan salam kepada orang-orang yang adalah nabi-nabi palsu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami semua bukan hanya mendengar dan mengerti firman tadi, tetapi biarlah kami betul-betul menjadi pelaku dan penanggap firman untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.